Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menerapkan rasio trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa jadinya dunia ini tanpa ilmu pengetahuan? Pernahkah kalian berpikir demikian? Dunia tanpa ilmu pengetahuan ibarat rumah tanpa lampu. Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak lepas dari peran para ilmuwan. Mereka rela menghabiskan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk mengamati, memahami, dan menganalisis gejala alam di sekitar. Berbicara tentang alam sekitar, pernahkah kalian memperhatikan sesuatu benda yang sangat tinggi di sekitar kalian? Pernahkah kalian mengukurnya? Misalnya mengukur tinggi suatu pohon atau mengukur bangunan yang sangat tinggi. Atau yang ada di lingkungan sekolah kalian, misalnya tinggi gerbang sekolah, tinggi tiang bendera. Pernahkah kalian mengukur? Jika pernah, dengan cara apa kalian mengukurnya? Apakah dengan cara memanjatnya? Atau menanyakannya pada tukang bangunan? Atau kalian belum tahu berapa tinggi benda-benda tersebut? Pada tayangan berikutnya, kalian akan menyaksikan tayangan video dari sekelompok siswa yang akan mengukur tinggi gerbang sekolah mereka dengan konsep rasio trigonometri. Alat yang mereka gunakan adalah yang pertama, alat ukur klinometer, kemudian alat ukur panjang yaitu meter, dan juga materi atau pengetahuan mereka tentang konsep perbandingan trigonometri. Siswa yang memegang alat klinometer namanya mahlon. Tinggi mahlon diukur, kemudian jarak mahlon ke gerbang juga diukur. Mahlon memegang alat klinometer, kemudian melihat ke puncak gerbang. Sudut yang terbentuk kemudian dicatat, dicari selisihnya dengan sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Dengan menggunakan konsep trigonometri. Mereka kemudian mendiskusikan yaitu menghitung tinggi gerbang dengan konsep rasio trigonometri khususnya atau menggunakan rumus tangan sudut. Hasil pengukuran tinggi siswa yaitu mahlon yang memegang alat klinometer adalah 1,7 meter. Jarak siswa ke gerbang adalah 3,3 meter. Dan sudut yang terbentuk dari alat klinometer 56 derajat. Maka dicari selisih dengan sudut siku-siku sehingga mendapat 34 derajat. Dari kegiatan praktek yang tadi mereka lakukan, mereka mengilustrasikan seperti gambar berikut. Anak-anak silakan memperhatikan puncak gerbang dan posisi mahlon berdiri. Sudut tadi yang mereka dapat adalah 56 derajat. Dicari selisihnya dengan 90 derajat sehingga menjadi 34 derajat. Kemudian jarak mahlon ke gerbang adalah 3,3 meter. Dan sisi di depan sudut alfa itu yang akan dicari. Mereka memisalkan sisi depan sama dengan X. Dan X sebagai sisi depan, sisi sampingnya adalah jarak mahlon ke gerbang 3,3 meter. Sehingga di sini akan digunakan tangen alfa. Mereka menggunakan tangen alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Dan nilai dari tangen alfa atau sudut alfa tadi adalah 34 derajat. Sehingga dapat dituliskan
tangen 34 derajat sama dengan X per 3,3. Tangen 34 derajat sama dengan 0,67 sama dengan X per 3,3. Sehingga nilai X sama dengan 0,67 dikali 3,3. Menghasilkan nilai X sama dengan 2,225. Kemudian mereka mencari tinggi gerbang dengan cara nilai X yang tadi ditambah dengan tinggi mahlon. Sama dengan 2,225 ditambah dengan tinggi mahlon 1,7 meter. Sehingga didapat nilai 3,92 meter atau mendekati 4 meter. Anak-anak menjadi catatan bahwa tinggi bisa berbeda pada desimal karena tergantung cara pandang ke puncak objeknya, sehingga dapat juga berbeda pada desimalnya. Disajikan rumus perbandingan trigonometri sebagai berikut. Jika terdapat segitiga siku-siku dengan sisi di depan sudut alfa Y, sisi sampingnya X, dan sisi miring atau hipotenusanya R, maka diperoleh konsep sinus alfa sama dengan Y per R, kosinus alfa X per R, tangen alfa Y per X, kosekan alfa R per Y, sekan alfa R per X, dan kotangen alfa X per Y. Anak-anak dapat menggunakan rumus rasio trigonometri tersebut untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti video yang telah dipelajari. Nah, anak-anak, bagaimana? Sangat bermanfaat bukan? Matematika memang sangat aplikatif dan menyenangkan. Sekarang Ibu memberikan tantangan kepada kalian. Silakan kalian mencari pohon atau benda atau bangunan apapun yang ada di lingkungan sekolah kalian. Kemudian ukurlah tinggi bangunan atau benda tersebut dengan konsep trigonometri. Semangat!